warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back to my channel. Balik lagi bersama aku di Marina Channel. Jadi di video kali ini aku akan membahas materi biologi tentang Nematelmites atau cacing gilik. Nah, dia masih dalam satu golongan Vermes dan termasuk dalam hewan avertebrata atau hewan tidak bertulang belakang. Nah, teman-teman bisa lihat contohnya, ini ada gambarnya ya, beberapa cacing Nematelmites. Oke, kita langsung saja. Oh iya, sebelum masuk ke materi, jangan lupa like dan subscribe video ini supaya kalian bisa update terus video dari channel ini. Dan teman-teman boleh komen di bawah kalian mau dibuatin video apa, atau kalian ada saran-saran mengenai channel ini. Dan kalau kalian merasa video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa di-share ke teman-temannya agar lebih menebar manfaatnya lagi. Oke, nah sekarang kita langsung ke materinya. Ciri-ciri Nematelmites atau cacing gilik. Yang pertama, tubuhnya berbentuk gilik atau bulat panjang yang ujungnya meruncing. Jadi dia tubuhnya itu gilik gitu ya, kayak bulpen itu kan gilik, pensil itu kan juga gilik. Nah, seperti itu bentuknya teman-teman. Kemudian bersilia itu kayak rambut-rambut halus gitu, itu namanya silia. Dan dia tertutup lapisan lilin atau lapisan kutikula yang fungsinya buat melindungi tubuh dari proses pencernaan manusia, karena dia termasuk parasit di tubuh manusia. Alat pencernaannya sudah sempurna, dia kosmopolit atau terdapat di laut, di air tawar, di darat, di kutub, hingga di tropis gitu. Dan hidupnya bebas, bagian ada yang bersifat parasit ya, atau dia numpang di makhluk hidup yang lain. Dan belum memiliki alat sirkulasi atau alat peredaran darah serta respirasi. Respirasi tahu kan teman-teman? Respirasi itu sistem pernafasan. Oke, gitu teman-teman. Nah, itu ada contohnya. Dan dia tuh bersilia karena dia ada rambut-rambut halus di sekitar tubuh si cacing tersebut. Ke yang nomor 1, Ascaris lumbricoides atau cacing perut, biasa dikenal dengan cacing perut. Jadi ini ada gambarnya, teman-teman bisa lihat ya. Jadi ini ada proses pengambilan cacing di tubuhnya pasien, karena di dalamnya itu terdapat banyak cacing di dalam ususnya. Ngeri ya teman-teman. Nah, ini di kalau sebelah kirinya itu teman-teman bisa lihat gambarnya, itu perbedaan Ascaris lumbricus yang jantan dan yang betina. Kalau yang jantan ukurannya lebih kecil, kemudian kalau yang betina itu ukurannya lebih besar. Oh iya teman-teman, perlu teman-teman ketahui kalau si cacing perut ini, satu ekor cacing perut dia itu mampu bertelur 200.000 per hari loh. Bayangin teman-teman ya Allah. Jadi bisa dibayangin kalau itu satu. Terus kalau misalnya 5 ekor cacing, berarti 5 kali 200, berarti bisa sampai 1 juta per hari teman-teman. Mengerikan ya gitu. Oke, kita lanjut ya. Langsung ke daur hidupnya si cacing perut ini atau Ascaris lumbricoides. Nah, teman-teman bisa perhatikan gambarnya di sebelah kiri dan penjelasannya di sebelah kanan. Tahap-tahapannya seperti apa? Nah, yang pertama, jadi si cacing dewasa ini dia hidupnya di dalam usus halus manusia dan dia bertelur di sana. Nah, kemudian setelah dia bertelur, telurnya itu akan dikeluarkan si manusia melalui feses. Jadi dia ikut, karena dia hidupnya di usus halus, kan dia otomatis ikut keluar sampai ke usus besar, sampai ke anus gitu ya, karena di situ kan proses pencernaannya sampai keluar mengikuti feses. Nah, ketika
nanti si telur itu menempel pada tanaman dan tanaman itu termakan lagi oleh manusia gitu ya, maka si telur itu akan masuk lagi ke dalam usus halus manusia dan dia di situ selama 18 hari. Setelah 18 hari, telur itu akan dibawa oleh peredaran darah menuju paru-paru. Kemudian cacingnya itu menetas dan berkembang menjadi cacing dewasa di dalam paru-paru. Bayangin teman-teman ya. Setelah itu, cacing yang tadi sudah dewasa di dalam paru-paru itu, dia akan menembus dinding alveoli. Alveoli teman-teman tahu kan, alveoli itu bintik-bintik paling kecil di dalam paru-paru. Jadi yang paling kecil di dalam paru-paru itu. Kemudian dia menuju bronkus atau cabang paru-paru. Selanjutnya menuju kerongkongan. Kerongkongan teman-teman tahu kan, kerongkongan itu saluran makanan atau dari mulut ke kerongkongan, terus nanti masuk ke sistem pencernaan dari usus, lambung, usus halus, usus besar gitu. Nah, si cacing ini tadi setelah dari bronkus, cabangnya paru-paru, kemudian dia menuju kerongkongan. Setelah dari kerongkongan, cacing dewasa menuju usus halus kembali dan cacing dapat hidup di dalam usus halus 2-3 tahun, teman-teman. Ngeri ya teman-teman, gitu. Bisa dipahami ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Kemudian nematelmintes yang kedua yaitu Enterobius oxyuris, nama ilmiahnya. Biasa dikenal dengan cacing kremi ya, cacing kremi. Cacing kremi itu biasanya di sayuran-sayuran mentah banyak ya, atau dia bisa nempel telurnya itu di tangan yang tidak bersih, atau yang tidak dicuci sebelum makan gitu. Cacing kremi ini dia hidupnya di sekitar anus gitu ya, di sekitar anus. Makanya kalau misalnya dia lagi bertelur atau berkembang biak di situ, biasanya orang yang terkena cacing kremi ini dia akan gatal-gatal di sekitar anus gitu teman-teman. Jadi untuk menghindari terkena cacing kremi ini, lebih baik sebelum makan cuci tangan, karena kan kita nggak tahu ya teman-teman, di tangan kita itu ada bakteri apa, ada telur apa gitu ya yang nempel di kuku-kuku atau di sela-sela jari-jari kita gitu teman-teman. Oke, kita lanjut. Ketiga itu Wucheria bancrofti atau Filaria bancrofti. Nah, kalau ini dia itu bersifat parasit di pembuluh getah bening melalui gigitan nyamuk yang namanya nyamuk culex. Jadi ada satu jenis nyamuk sendiri ya, namanya nyamuk culex, itu nyamuk culex ya teman-teman. Jadi dia itu hidupnya di pembuluh getah bening. Dan infeksi cacing menyebabkan penyumbatan pembuluh getah bening sehingga menimbulkan pembekakan pada kaki. Jadi yang membuatnya itu teman-teman bisa perhatikan ya, ini aduh, aku nggak mau ngeliatnya teman-teman, itu ngeri banget. Jadi teman-teman bisa lihat ya di gambar bawah itu, dia adalah penderita penyakit kaki gajah atau filariasis atau elephantiasis, sama saja. Penyebabnya yaitu si cacing Wucheria bancrofti ini. Jadi si telur cacing ini sebenarnya disalurkan atau ditularkan oleh si nyamuk, oleh gigitan nyamuk ini. Jadi gigitan nyamuk yang sudah terinfeksi atau sudah membawa telur dari cacing Wucheria ini, dia kebetulan menggigit manusia tersebut, kemudian manusia tersebut akan terkena oleh penyakit ini, penyakit kaki gajah. Jadi ketika sudah digigit, kemudian telurnya itu menuju ke pembuluh getah bening dan si cacing tersebut akan berkembang biak di sana. Nah, ketika si cacingnya tersebut mati, maka dia akan menyumbat
kambuh ke tahap bening sehingga menimbulkan pembekakan aktif sampai sebesar ini yang teman-teman bisa memperhatikan. Seperti itu teman-teman. Mari ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Tadi ya teman-teman, materi tentang hematelitis atau cacing giling. Karena sebagian besar hematelitis atau cacing giling ini kebanyakan itu merugikan bagi manusia. Oke, sampai di sini dulu videonya.